Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat pembangunan dimanapun Anda berada. Selamat datang di podcast Astana Mahakaya 18. Ruang berbagi inspirasi dan solusi ekonomi bagi umat modern, amanah, dan juga berbasis syariah. Hari ini kita ingin membahas sebuah perjalanan koperasi. Koperasi yang bukan hanya sekedar lembaga keuangan, tapi koperasi yang memiliki nilai-nilai sosial, yaitu koperasi syariah pembangunan. Hadir di studio kali ini Bapak Imam sebagai Direktur Utama Koperasi Syariah Pembangunan. Selamat datang Pak Imam. Selamat datang Pak John. Ya. Pak Imam, saya memang sudah mengenal koperasi, tapi jujur nih Pak, saya ingin mengetahui lebih dalam apa sih yang dimaksud dengan koperasi syariah pembangunan. Kemudian apa yang melatar belakangi motivasinya Bapak membuat koperasi syariah pembangunan ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak John. Oke. Koperasi Syariah Pembangunan ini lahir dari semangat untuk menghadirkan solusi keuangan Pak John dengan berbasisnya syariah. Yang bukan hanya untuk keuntungan pribadi atau individu, tapi juga untuk kesejahteraan bersama. Kami punya prinsip syariah itu tabadul manafi, saling berbagi manfaat, Pak John. Itu. Jadi ketika banyak masyarakat kesulitan nih akses modal usaha atau apapun finansial yang halal dan adil, kami hadir dengan niat tulus nih Pak John untuk mitra ekonomi mereka. Seperti itu Pak John. Kalau boleh tahu Pak, visi dan misi dari Koperasi Syariah Pembangunan. Oke, dari visi kami adalah menjadi koperasi, salah satu koperasi syariah terbaik di Indonesia dan juga untuk penggerak ekonomi umat, Pak John. Kami juga ingin menjadi mitra terpercaya yang untuk bisa membantu masyarakat tumbuh bersama secara berkesinambungan, gitu. Nah, misi kami ini meliputi banyak hal, Pak John. Salah satunya kesejahteraan anggota, terus juga kemitraan yang amanah, terus juga kontribusi nasional dan tata kelola profesional, Pak John. Tuh. Nah Pak, saya sangat tertarik sekali ya Pak dengan Koperasi Syariah Pembangunan. Ya. Boleh nggak Pak dijelaskan mengenai produk-produk unggulan dari Koperasi Syariah Pembangunan ini? Misalnya dari Koperasi Syariah Pembangunan ini memiliki produk unggulan apa aja yang bisa masyarakat tahu gitu. Oke, ya. Jadi basicnya kita punya tabungan koperasi yang kita nama adalah TAKOP, seperti itu Pak John. Itu basicnya atau dasarnya kita punya tabungan. Selain itu kita juga punya yang namanya tabur rohmah atau ini istilahnya kita punya produk mengkhususkan orang atau anggota dari kami yang ingin berangkat umroh gitu. Nah, ini juga kita ada yang namanya tabungan safar. Kalau tabungan safar itu memang diperuntukkan untuk anggota kami yang ingin jalan-jalan atau dia bisa untuk berkelompok mau pergi kemana seperti itu Pak John. Jadi kita nanti bisa bikinkan untuk tabungannya seperti itu. Menarik sekali ya Pak. Nah gini Pak, sebenarnya Pak dari hati yang paling dalam nih, Ya. Mungkin ada seseorang yang mau umroh, Ya. tapi jujur aja Pak, dengan kondisi keuangannya mungkin belum memadai. Ya. Nah itu gimana Pak? Mungkin ada solusi nggak dari Koperasi Syariah? Oke, ya tadi Pak John. Jadi yang tadi kita punya tabungan tabur rohmah itu untuk untuk umroh gitu. Jadi anggota harus menjadi anggota dulu Pak John di kami. Nanti kita punya kerjasama dengan travel yang sudah terpercaya juga. Travel itu nanti dia punya paket yang akan dipilih oleh anggota. Nah, untuk tanda jadinya nanti ada anggota menyerahkan tanda jadi, lalu anggota akan menabung dulu selama 6 bulan, Pak John.
selama 6 bulan itu, setelah 6 bulan, anggota boleh kita berangkatkan umroh sesuai paket yang dia pilih. Nah, nanti setelah anggota ini pulang dari umroh atau ibadah, dia akan melanjutkan untuk menabung kembali di kami gitu. Jadi menabungnya itu sebenarnya selama 12 bulan, Pak John, gitu. Lebih lebih simpel istilahnya. Oh, jadi diizinkan ya Pak ya, Ya, diizinkan bagi yang ingin berangkat umroh, ya, niatnya memang udah ada, ya, kemudian nabung dulu selama 6 bulan, betul. kemudian dia berangkat umroh, Ya, menjalankan ibadah ya, dengan niatnya, ya. dan setelah pulang baru diselesaikan Menabung kewajibannya kembali. ya, Iya, amanatnya ya gitu. betul, betul Pak John, Hmm. seperti itu. Iya, Oke, oke. Berarti kemudahan untuk masyarakat ya, yang sebenarnya pengen berangkat ya. Kalau benar. untuk haji Pak gimana Pak? Kalau haji koperasi saat ini belum diperbolehkan dulu, Pak John. Hmm, Iya, gitu. berarti ada perbedaan ya Pak ya. Kalau Ya, untuk haji memang harus lunas ya Pak ya. porsinya ada di perbankan kalau haji. Oh, Ya, berarti untuk haji koperasi tidak boleh atau tidak ya, diizinkan ya Pak ya. belum diizinkan untuk ikut serta eh, apa yang namanya eh, untuk booking kursi Oh, hajinya. booking kursi. Oke. Ya, gitu Pak John. Kemudian gini Pak, ini kan perbankan nih ya Pak ya, selain teknologi juga harus ya Pak ya, harus Ya, ya ya, kewajiban memiliki teknologi yang canggih. ya, Ya, jadi setiap perbankan juga memiliki teknologi yang canggih. ya. Nah, kalau untuk koperasi syariah pembangunan, apakah mengikuti tren seperti ini Pak? Ya, alhamdulillah kita juga punya koperasi. Kita bangun koperasi ini syariah dengan sistem ada digitalisasinya juga Pak John. Gitu. Jadi kita punya yang namanya aplikasi MGO Syariah. Nah, MGO Syariah itu seperti apa? Jadi, MGO Syariah itu untuk mempermudah para anggota kami yang ingin melihat, oh saldonya ada berapa, saldo tabungannya. Oh, dia punya apa aja di koperasi kami, atau apapun seperti itu. Jadi, secara real time, tanpa dia perlu untuk mengecek ke kantor koperasi, harus datang langsung gitu Pak John. Hmm. Ya, jadi kita fasilitasinya dengan aplikasi MGO Syariah. Berarti semua data atau transaksi Ya, tercatat ya secara catat, digital ya Pak ya. tercatat real time. Kemudian gini Pak, saya sering dengar ya Pak ya bahwa kalau untuk mengamankan suatu nilai rupiah atau nilai mata uang itu biasanya kita nyicil emas tuh. Nah, itu boleh saya dapat penjelasan dari Bapak, apakah memang ada program seperti itu di Koperasi Syariah Pembangunan? Oke, untuk saat ini produk yang tadi Pak John sebutkan saat ini itu belum kami wujudkan di Koperasi Syariah Pembangunan. Mungkin kedepannya kami juga akan menerbitkan seperti produk tersebut. Seperti itu Pak John. Ya berarti saat ini belum ada ya. Mungkin apakah kendalanya, sorry Pak ya, boleh tahu ini kendalanya ini apakah karena pertama Bapak hanya koperasi, jadi bukan perbankan, apa memang karena tidak sesuai dengan nilai-nilai syariah? Karena kalau nyicil emas itu kan berarti ada prosesnya gitu ya. Ya, Apa gimana tuh Pak? Boleh oke. dijelaskan? Sebenarnya kalau yang tadi Pak John bilang cicil emas, itu di bank syariah sudah melakukannya Pak John. Jadi tidak ada yang namanya eh, tidak boleh dalam syariah cicil emas. Cuma untuk di koperasi itu kami memang belum bisa menyediakan Pak John. Seperti itu. Ya. Saya tertarik sekali ya Pak ya untuk apa MyGo Syariah. Ya, Nah, MGO Syariah. MGO Syariah, oke. MGO Syariah ini kira-kira apa aja sih Pak yang mungkin masyarakat bisa tahu nih ya
kan Bapak bilang tadi tidak bisa bertransaksi. Oke, berarti tidak ada fungsi transaksi dalam arti transfer dan lain sebagainya. Ya. Nah, ibarat kata gini, Pak, hanya transaksional itu kan fungsinya kan, jadi kita hanya mencatat digitalisasinya aja. Nah, Ya. di situ apakah mungkin dikembangkan di kemudian hari untuk melakukan transaksi secara fungsionalnya dalam arti bisa transfer, bisa apa aja. Apakah mungkin Pak di kemudian hari? Ya, oke. Untuk aplikasi koperasi saat ini belum dibolehkan Pak, itu untuk bertransaksi. Jadi fungsinya hanya untuk digitalisasi dari manual atau membantu anggota untuk pengecekan saja. Anggota punya apa di koperasi kami, dia punya dana berapa, seperti itu Pak John. Untuk transaksional memang koperasi belum diperbolehkan Pak John. Iya. Berarti memang basisnya koperasi itu hanya boleh untuk secara digitalisasinya hanya boleh mencatat saja. Ya. Jadi tidak ada fungsi transaksi ya Pak ya? Ya, belum boleh saat ini Pak John. Oke Pak, kira-kira nih kalau saya mau tanya nih Pak, kalau seandainya saya sebagai masyarakat yang mau bergabung dengan koperasi syariah pembangunan, Ya. kira-kira nih dari pihak Bapak nih ada masukan atau saran atau apa aja yang bisa saya ketahui, misalnya harus ada ketentuan-ketentuan yang berlaku gitu Pak. Oke. Untuk syarat menjadi anggota mudah saja Pak John. Yang penting dia satu WNI. Yang kedua dia harus punya KTP. Seperti itu Pak John. Nanti datang ke kami isi form untuk pendaftaran, simple hanya seperti itu. Ya, untuk menjadi anggota. Berarti simpel sekali ya Pak ya? Iya, betul. Terima kasih banyak Pak Imam. Kami benar-benar mengetahui tentang koperasi syariah. Ya. Dan bagi teman-teman yang mau mengetahui lebih lanjut tentang koperasi syariah, boleh langsung datang ke Kemang Raya nomor 72N atau melalui website bisa dicek di www.mgosyariah.co.id. Kami juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menjadi narasumber di podcast kami. Jika Anda memiliki pengalaman, isu, atau gagasan menarik yang ingin kami angkat, silakan tuliskan langsung secara jelas dan singkat ke alamat email yang ada di layar Anda. Jadilah bagian perubahan mulai dari hari ini. Suarakan kisah Anda. Saya John Premik, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.